Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke guys, kembali lagi di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu strategis bidang peternakan. Oke, langsung aja kita bahas ke isu yang pertama. Isu yang pertama di bidang peternakan adalah isu ketahanan atau kedaulatan pangan. Kedaulatan atau ketahanan pangan yang dimaksud merupakan mengupayakan swasembada daging, susu, dan telur. Pada tahun 2014 melalui program PSDS 2014 itu pemerintah mencanangkan program swasembada daging tahun 2014. Tapi nyatanya sayangnya itu gagal terwujud karena pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan menaikkan jumlah impor ternak. Jadi data BPS menunjukkan bahwa volume impor per ton ya 2014 itu sebesar 102 sekian ton, 102.000 sekian ton. Kemudian 2012 turun ke 40.000 ton, kemudian 2013 naik menjadi 54.000 ton, dan 2014 naik hampir 2 kali lipatnya sebesar 104.000 ton. Kemudian 2019 ya naik lagi menjadi 262.000 ton, dan 2020 ini ya kita nggak tahu. 2020 2021 itu datanya masih belum ada, sepertinya juga masih cukup banyak impor. Menurut Yusuf Fuadi dan Sugiarto pada tahun 2019 dalam Seminar Nasional Official Statistik 2019 menuju swasembada daging sapi, itu hasil penelitian mereka menunjukkan berdasarkan hasil proyeksi swasembada daging sapi nasional diperkirakan akan tercapai pada tahun 2027. Jadi masih ada kesempatan ya guys. Jadi peluang kita untuk bisa mencapai swasembada atau peluang kita dalam usaha peternakan ini, utamanya bisa sapi, itu masih sangat terbuka lebar. Tahun 2027 itu baru terproyeksi bisa kita swasembada daging. Oke, isu yang kedua selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Menurut Suhantio, Kepala BPS, dikutip dalam kominfo.go.id, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 didominasi 3 lapangan kerja. Yang pertama, 27,33% itu masih didominasi oleh sektor pertanian. Dalam hal ini masih sektor peternakan masuk ke dalamnya ya. Kemudian sektor perdagangan sebesar 18,81%, kemudian disusul industri pengolahan sebesar 14,96%. Jadi peternakan dan pertanian ini masih sangat dominan. Jadi semoga bisa lebih mendominasi dan mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga kemudian adalah membatasi impor ternak dan produknya. Jadi ya masih banyak sekali impor yang terjadi sekian tahun terakhir ini. Jadi bahaya impor itu juga ada bahayanya guys. Jadi yang bahayanya yang pertama tentu dapat menimbulkan masuknya penyakit zoonosis, semisal flu burung misalnya, atau yang akhir-akhir ini menyebabkan pandemi, yaitu virus corona yang disinyalir, yang katanya itu berasal dari yang katanya berasal dari kelelawar yang dikonsumsi.
kemudian tingkat kehalalan produk-produk yang diimpor. Jadi kan negara yang mengekspor dan kita mengimpor ternak dari luar itu kan belum tentu mereka merupakan negara muslim. Tentu lebih banyak yang non muslim, jadi tentu dalam penyembelihannya masih perlu pertanyaan gitu. Kalau kita impor dagingnya itu kehalalannya seperti apa. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu menghindari hilangnya potensi plasma nutfah lokal. Jadi pada saat ini dominasi ternak asal impor tuh masih sangat-sangat mendominasi. Misalnya ternak kambing etawa, kemudian sapi limosin, sapi simental, itu kan akhirnya justru mendominasi pasar lokal. Jadi ternak-ternak lokal kita justru ditinggalkan gitu, padahal mereka ternak lokal kita juga memiliki potensi yang sama besarnya. Kalau dikelola dengan baik tentu akan bisa menghasilkan performa tubuh yang luar biasa. Terus selanjutnya yang kelima yaitu membatasi defisit neraca perdagangan. Jadi semakin banyak impor ternak yang kita lakukan, sedangkan ekspor kita masih sedikit, jadi neraca perdagangan kita akan terus defisit. Nah, tapi ini bukan semata-mata ini justru kita harus bisa melihatnya sebagai tantangan, karena ternak kita kan banyak juga yang sangat potensial. Misalnya domba Garut itu kan kalau kita dikelola dengan baik domba Garut tersebut, kemudian kita kan bisa impor, kita kan bisa mengekspornya keluar gitu loh. Yang selanjutnya yang keenam yaitu meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Dalam hal ini meningkatkan konsumsi protein hewani dalam negeri. Ya, kita dalam segi konsumsi protein hewani memang masih sangat rendah, masih di bawah Malaysia bahkan kita. Jadi dengan potensi ternak-ternak kita yang luar biasa ini, harusnya kita bisa mampu meningkatkan konsumsi protein hewani nasional. Oke guys, itu dia tadi 6 isu strategis bidang peternakan. Nah, ini tentu jangan dijadikan sebagai sebuah kendala, tapi harus bisa kita maknai sebagai sebuah peluang besar. Kalau kita sekarang nggak mampu, kita harus evaluasi dan ke depan kita harus bisa mengalahkan atau bisa mengendalikan dan menguasai, dan ini kita harus bisa manfaatkan sebagai sebuah peluang usaha di bidang peternakan, dan untuk sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja nasional. Oke, gitu ya guys video kali ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta bunyikan lonceng agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Sekian dulu videonya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam ahoy peternakan.